Hai, selamat datang di channel Beviski. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang menceritakan tentang 3 orang anak yang masih SD. Mereka ini mencari jangkrik di malam hari, tapi salah satu dari ketiga anak itu mengalami suatu kejadian dan mengakibatkan warga desa ini gempar. Seperti apa kisahnya? Langsung saja dengarkan. Wawan dan Sabto sedang duduk di pos ronda karena dia sedang menunggu Udin yang belum datang. Tidak biasanya Udin telat seperti ini. Malam ini mereka bertiga memang sudah berencana untuk mencari jangkrik. Tapi karena si Udin ini belum juga datang, akhirnya ya mereka belum bisa mencari jangkrik. Mencari jangkrik bagi mereka atau kebanyakan anak desa ini merupakan hal yang sudah biasa. Apalagi kondisi desa tempat mereka tinggal ini masih tergolong alami karena banyak pohon-pohon besar yang tumbuh. Terus jarak rumah satu dengan rumah yang lainnya ini juga tidak berdempet-dempetan seperti di kota. Dan rata-rata setiap rumah yang ada di desa ini mempunyai kebun, baik itu di belakang rumah maupun di samping rumah. Warga desa di sini juga mayoritas masih bekerja sebagai petani, sehingga nuansa pedesaannya masih sangat kental. Walaupun bisa dibilang desa, tapi di sini itu listrik sudah masuk, tapi biasanya hanya digunakan untuk penerangan saja, walaupun beberapa rumah juga sudah memiliki televisi dan beberapa perangkat elektronik yang lain. Akhirnya, Udin yang ditunggu-tunggu sejak tadi datang juga. "Din, kamu kok telat, ngapain aja sih?" kata si Sabto. Iya, maaf. Ini loh korekku, aku cari tadi nggak ada. Tahu-taunya ada di atas lemari, kata si Udin. Korek yang dimasuk Udin ini itu adalah sebuah korek gas yang di ujungnya itu ada lampu kecil sehingga dapat digunakan untuk menyinari. Dan korek gas ini dibawa Udin, dan Sabto sama Wawan juga mempunyai korek gas yang mirip seperti itu. Terus setelah Udin ini datang, akhirnya mereka bertiga berjalan menuju ke sawah yang ada di ujung desa. Selama perjalanan mereka mengobrol, bercanda, dan menceritakan hal-hal lucu atau kadang juga hal-hal yang seram. Tapi semua ini dilakukan karena agar berjalannya ini lebih asik ya. Dan juga mereka bertiga juga sudah sangat akrab. Sekitar 15 menitan mereka berjalan kaki, akhirnya sampailah di ujung desa. Di sini karena sawahnya ini masih belum dialiri air karena memang masih musim kemarau, jadi mereka bertiga ini bisa menginjak-injak sawah ini bebas tanpa takut terkena lumpur. Pertama-tama Wawan mencari di sebelah kanan, lalu si Udin ini di sebelah kiri, sementara Sabto ini berada di tengah-tengah antara Wawan dan Udin. Mereka bertiga sudah mulai mencari jangkrik dengan menggunakan korek gas yang ada lampunya tadi, dengan menyoroti ke beberapa tempat. Mereka mengecek di balik batu, mengecek di antara rumput-rumput atau semak-semak. Bisa juga mengecek di bagian tanah yang retak-retak karena tidak jarang juga jangkrik bersembunyi di sana. Baru sebentar mencari, Sabto tiba-tiba melihat ada 1 ekor jangkrik. Dia berusaha menangkap dengan tangan kanannya, tapi jangkrik itu lepas dan melompat ke arah kiri, sehingga
Yang berhasil mendapatkan jangkrik itu malah si Udin. "Din, sini jangkriknya, aku tadi yang lihat." "Enak aja, lo yang lihat, tapi kan aku yang dapat." "Gak mungkin dong, ini milikmu. Yang dapat jangkrik ya berarti yang memilikinya," kata si Udin. Karena si Sabto ini tidak bisa membantah, akhirnya Sabto kembali lagi mencari jangkrik, meskipun dia juga kesal dengan sikap si Udin. Si Sabto mulai mencari-cari lagi jangkrik. Dan benar, ada 1 ekor jangkrik lagi. Kini Sabto mencoba menangkapnya lebih pelan-pelan dan hati-hati. Begitu tangannya mau menangkap jangkrik itu, tiba-tiba jangkrik melompat lagi, tapi kali ini ke sebelah kanan. Dan lagi-lagi Sabto gagal menangkapnya karena jangkrik itu sudah terlebih dahulu ditangkap oleh si Wawan. Seperti sebelumnya, Sabto berusaha meminta kepada si Wawan, tapi Wawan juga tidak mengasih jangkrik itu. Alasannya juga sama dengan si Udin. Yang berhasil menangkap jangkrik adalah yang memilikinya. Kesal dengan 2 temannya ini, si Sabto kemudian berjalan menjauh. Ya, tidak terlalu jauh lah, sekitar 10 meteran di belakang Udin. Sabto sengaja menjauh agar ketika dia melihat ada jangkrik, maka jangkrik itu tidak akan direbut oleh 2 temannya. Beberapa saat berlalu dan mereka bertiga masih fokus mencari jangkrik. Hingga tak terasa malam sudah semakin larut. Udin mengajak Wawan untuk pulang karena dia juga sudah mendapatkan banyak jangkrik. Tapi saat Wawan dan Udin ini mau pulang, dia bingung. Mereka berdua ini bingung dan juga kaget karena si Sabto ini tidak ada. Padahal beberapa saat yang lalu Udin ini masih melihat Sabto mencari jangkrik. Tapi kali ini dia tidak terlihat. Wawan dan Udin ini kompak, teriak-teriak memanggil nama Sabto. Tapi si Sabto ini tidak juga muncul. Biasanya meskipun Sabto ini tidak menjawab panggilan, mereka berdua akan melihat cahaya dari lampu yang ada di korek gas Sabto. Tapi setelah melihat ke sekeliling, tidak ada tanda-tanda bahwa Sabto terlihat. Si Udin ini semakin lama semakin khawatir. Tapi si Wawan mencoba menenangkan karena Wawan ini mencoba mengingatkan si Udin bahwa 1 bulan yang lalu, waktu itu mereka main petak umpet bersama anak-anak desa yang lain, juga saat malam hari. Waktu bermain petak umpet, tiba-tiba si Sabto ini menghilang. Teman-teman dan juga Wawan beserta Udin ini kebingungan mencari kemana-mana karena mereka takut terjadi apa-apa dengan Sabto. Tapi setelah sekian lama mencari, tidak ketemu juga. Dan ternyata si Sabto ini malah justru pulang ke rumah. Dia kesal karena merasa dicurangi saat bermain petak umpet tadi. Belajar dari kejadian 1 bulan yang lalu, akhirnya Wawan ini meminta Udin untuk mengecek di rumah Sabto. Siapa tahu memang Sabto sudah ada di rumah. Pulanglah si Udin bersama Wawan menuju ke rumah si Sabto. Begitu sampai di rumah Sabto, si Udin mengetuk pintu. Tapi yang keluar adalah ayahnya Sabto. "Pak, Sabtonya sudah pulang ya?" kata si Udin. "Loh, Sabto tadi kan sama kalian. Saat ini Sabto belum pulang," kata ayahnya Sabto.
Udin dan Wawan ini kompak saling lihat-lihatan. Sepertinya mereka sudah menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan kejadian kali ini. Kemudian si Wawan menjelaskan tentang kejadiannya tadi, soal si Sabto yang tidak ada saat mereka mau pulang. Mendengar hal itu, ayah si Sabto ini masuk ke dalam rumah, mengambil senter, kemudian bergegas menuju ke sawah tempat mereka mencari jangkrik. Sementara si Wawan dan Udin ini menunggu di depan rumah. Setelah sekitar setengah jam berlalu, ayah Sabto ini pulang sendirian. Berarti Sabto belum ketemu. Ayah Sabto ini kemudian berjalan menuju rumah-rumah warga dan mengetuknya karena ingin minta bantuan dalam mencari anaknya yang masih belum pulang. Malam itu, para bapak-bapak dan pemuda ini mereka berkumpul. Ada yang membawa senter, ada yang membawa kentongan, ada juga yang membawa panci untuk dipukul-pukul saat mencari Sabto. Setelah semua siap, akhirnya para warga mulai mencari keberadaan si Sabto. Awalnya, Wawan dan Udin ini juga ingin ikut mencari, tapi mereka berdua ini ditolak oleh para warga karena takut akan ikut hilang juga. Akhirnya, Wawan dan Udin ini pulang ke rumah mereka masing-masing setelah dijemput ibunya. Ibu mereka masing-masing, yaitu ibunya Wawan dan ibunya Udin. Setelah Udin sampai di rumah, dia ini dimarahi habis-habisan oleh ibunya karena Sabto yang hilang. Udin cuma bisa diam karena dia juga tidak menyangka bahwa hal yang sebenarnya biasa dilakukan, yaitu mencari jangkrik, malah bisa berubah menjadi bencana seperti malam ini. Setelah Udin dimarahi, akhirnya Udin ini berjalan menuju kamar untuk beristirahat. Cukup lama, si Udin ini berbaring di atas tempat tidur, tapi dia sulit sekali untuk tidur. Dia masih kebayang dengan dia masih kebayang tentang si Sabto yang belum ketemu. Saat sedang memikirkan kondisi si Sabto, Udin ini tiba-tiba ingin buang air kecil. Keluarlah si Udin menuju ke toilet yang ada di belakang rumahnya. Saat si Udin ini berada di dalam toilet, dia samar-samar mendengar ada suara orang yang menangis. Mula-mulanya si Udin tidak menghiraukan, tapi suara itu terus saja terdengar hingga akhirnya Udin ini mencoba memperhatikan suara tangisan itu. Dan ternyata suara tangisan itu berasal dari belakang rumahnya. Padahal di belakang rumah Udin ini tidak ada rumah yang lain. Yang ada hanya kebun yang ditanami pohon-pohon buah yang ukurannya ini sudah besar-besar. Setelah buang air kecil, si Udin ini pergi menemui ibunya dan menceritakan apa yang dia alami di dalam kamar mandi itu. Karena ibunya penasaran, akhirnya mengecek dalam kamar mandi. Dan beneran, di dalam kamar mandi itu, ibunya Udin juga mendengar ada orang yang menangis. Terus, ibunya Udin ini mengambil senter dan akan mengecek di belakang rumah. Lalu, si Udin ini disuruh untuk tinggal di dalam rumah. Tapi, Udin tidak mau sendirian di rumah karena ayahnya juga belum pulang mencari Sabto. Si Udin ini lebih memilih untuk bersama ibunya, walaupun dia harus pergi ke belakang rumah yang tidak kalah menyeramkan juga. Akhirnya mau tidak mau ibunya membawa Udin bersamanya.
Setelah berada di kebun belakang, suara tangisan itu semakin jelas. Udin dan ibunya berjalan menuju sumber suara tangisan itu. Semakin masuk ke dalam, suara tangisan ini semakin familiar bagi si Udin. Suaranya tidak asing. Dan benar, ketika berada di tengah-tengah kebun, Udin dan ibunya melihat Sabto sedang duduk di bawah pohon mangga sambil menangis. "Tok, kamu ngapain, Tok? Sini, Tok," kata si Udin. Sabto yang mendengar itu langsung berdiri dan melari ke arah Udin dan ibunya. Ibunya Udin ini menanyakan kenapa Sabto menangis. Tapi si Sabto tidak menjawab. Dia hanya bisa terus menangis dan menangis. Akhirnya Sabto diantar pulang ke rumahnya. Ketika si Sabto ini sudah berada di rumah, para warga akhirnya berhenti mencari. Mereka semua lega karena Sabto berhasil ditemukan dengan keadaan yang sehat. Tapi para warga juga ini merasa ada yang ganjil. Bagaimana bisa si Sabto yang mencari jangkrik di sawah yang letaknya ada di ujung desa, tapi ditemukan di belakang rumahnya Udin? Para warga desa juga tidak bisa bertanya banyak kepada Sabto karena Sabto saat itu terus saja menangis. Keesokan harinya, di SD tempat mereka sekolah ini gempar. Para murid dan para guru ini mulai membahas tentang kejadian Sabto yang hilang saat malam tadi. Wawan dan Udin ini menjadi sasaran pertanyaan bagi mereka semua. Tapi si Wawan dan Udin ini juga tidak bisa bercerita banyak karena mereka juga masih belum mendengar cerita dari Sabto kenapa bisa hilang tadi malam. Sepulang sekolah, Wawan dan Udin ini sengaja ingin pergi ke rumah Sabto untuk melihat keadaannya. Dan ternyata keadaan Sabto ini baik-baik saja, cuma si Sabto ini masih kaget dengan kejadian semalam sehingga Sabto ini masih belum bisa berangkat sekolah. "Tok, lo kamu semalam kok bisa hilang itu bagaimana?" kata si Udin. Gimana ya, jadi begini. Sabto mulai cerita. Jadi saat Sabto memisahkan diri menjauh dari Udin dan Wawan, Sabto ini masih biasa mencari jangkrik. Tidak ada kejadian yang aneh. Sabto mencari-cari jangkrik dengan membuka-buka batu atau juga menyibak-nyibakkan semak-semak. Si Sabto ini mulai mendapatkan 1-2 ekor jangkrik hingga akhirnya si Sabto ini menemukan ada seekor jangkrik. Warnanya hitam, ukurannya 1 jempol orang dewasa. Kalau ukuran jangkrik kalau sudah sebesar jempol ini tergolong sudah sangat besar sekali. Si Sabto perlahan-lahan berusaha menangkap jangkrik hitam itu. Tapi anehnya, setiap kali si Sabto ini berusaha menangkap jangkrik itu, jangkrik akan selalu melompat. Begitu Sabto mengejar lagi, jangkrik itu akan melompat hingga tanpa terasa. Si Sabto ini mengejar jangkriknya sampai keluar dari area persawahan menuju kebun warga. Sesampainya di kebun, jangkrik itu berhenti. Sabto kemudian jongkok dan perlahan-lahan berusaha menangkap jangkrik itu. Dan kali ini Sabto berhasil menangkap jangkrik itu dan dimasukkannya ke dalam toples. Posisi Sabto masih jongkok. Tiba-tiba dia melihat ada
sebuah kain berwarna putih yang ada di dekat kaki sebelah kanannya. Sabto mulai melihat kain itu. Dia mengurutkan dari bawah terus ke atas, ke atas, ke atas, ke atas hingga si Sabto ini mendongak. Dan ketika Sabto tahu, ternyata di sampingnya itu sudah berdiri sesosok pocong warna kainnya putih bercampur coklat, seperti coklat-coklat kotor karena tanah. Wajahnya gosong dan matanya merah. Seketika si Sabto ini kaget dan berlari, sampai-sampai toples yang berisi jangkrik itu ditinggalkannya. Sabto terus berlari hingga dia juga kaget karena pocong tadi yang dia lihat tiba-tiba muncul di depannya. Si Sabto lalu belok ke kanan, berlari lagi hingga akhirnya pocong itu muncul lagi di depan. Sabto belok ke kiri dan berlari, pocong itu muncul lagi. Kemanapun si Sabto berlari, pocong itu selalu saja muncul di depannya. Pocong itu akan selalu muncul dan muncul di depannya, hingga akhirnya si Sabto ini berlari tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sabto cuma berlari dan berharap bisa hilang atau bisa meninggalkan pocong itu. Setelah sekian lama berlari, Sabto pun kelelahan. Dia akhirnya duduk di bawah pohon sambil terus menangis. Sementara pocong tadi terus saja melompat mengitari Sabto. Hingga akhirnya Sabto pasrah dan terus saja menangis. Sampai akhirnya si Sabto ini ditemukan oleh Udin dan ibunya. Sejak kejadian itu, Sabto, Udin, dan Wawan sudah tidak berani lagi mencari jangkrik di malam hari. Itulah kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan juga cerita-cerita yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.